Oke, jadi saya mau cerita. Beberapa bulan lalu, saya lagi duduk di salah satu kafe di Tulungagung, kota saya sendiri, kafe yang instagramable, lampu warna kuningnya hangat, ada taman-taman estetik di sudut ruangan. Kalian tahu tipe kafe inilah. Saya pesan kopi, harganya 15.000, tangan si barista yang usianya kayaknya nggak jauh berbeda dari saya. Bergerak cepat, 5 menit kopi saya sampai. Dan saya cuma ambil, minum, laptop, nggak mikir apa-apa. Tapi malam itu entah kenapa saya mulai mikir, sebenarnya di balik apa yang mereka kerjaan dibayar berapa sih? Dan dari situ saya nggak bisa berhenti. Di Tulungagung, kota yang kalau kalian bukan di Jawa Timur, mungkin kalian belum pernah dengar. Tapi di kota ini ada beberapa tahun terakhir kafe estetik tumbuh kayak jamur sepanjang jalan pusat kota, sepanjang jalan menuju kampus UIN Said Al-Rematullah Tulungagung, dan Universitas Bhinneka PGRI ada kafe lagi, ada kafe lagi. Dan yang ngisi kafe-kafe itu, yang nyeduh kopi, yang berdiri di balik kasir, dan yang senyum ramah waktu kalian masuk, mayoritas mereka seumuran saya. Gen Z, awal 20-an. Saya penasaran, gimana sih sebenarnya hidup mereka? Jadi saya turun lapangan di pertengahan April sampai Mei 2025. Saya survei pekerja kafe di kawasan perkotaan Tulungagung, khususnya yang berbasis espresso ya, yang udah kerja minimal 3 bulan. Saya pakai metode snowballing. Saya nanya dari satu pekerja, dapat kenalan pekerja lain. Terus begitu, saya akhirnya mendapatkan 43 kuesioner masuk. 32 dinyatakan valid dan saya wawancara beberapa di antaranya secara langsung. Hasilnya bikin saya nulis riset ini sambil sesekali berhenti dan melamun. Mereka kelihatan baik-baik saja dari luar. Sebelum saya kasih angka-angkanya, saya mau kalian kenalan dulu sama orang-orangnya. Karena ini bukan soal statistik, ini soal manusia. Yang pertama, saya sebut namanya Mutia. Bukan nama asli tentu. Ini diminta untuk disamarkan. Mutia, 24 tahun, udah hampir 3 tahun berkecimpung di dunia F&B, terutama kafe di Tulungagung. 3 tahun, ini bukan waktu yang sebentar. 3 tahun itu dia udah ngerjain barista, admin, kasir, server, dan seringkali semua itu dikerjakan dalam satu shift. Dia yang saya sebut frontliner, garda depan, orang pertama yang kalian lihat waktu masuk, orang terakhir yang masuk, masih bersihin semuanya waktu kalian udah pulang. Dan waktu saya ngobrol sama dia cerita sesuatu yang langsung saya ingat sampai sekarang. Dia pernah dapat ulasan bintang 4 di Google Review. Pelanggannya nulis dia judes. Tapi yang sebenarnya terjadi hari itu adalah dia lagi nge-shift sendirian, rekan kerjanya pamit keluar sebentar, dan udah lama dari sejaman nggak balik, Mutia ngurus kalian sendiri, kelelahan, kewalahan, dan tetap harus tersenyum. Hasilnya, bintang 4. Yang kedua, Dayat, 23 tahun, barista sekaligus mahasiswa. Dayat ini tipe yang serius banget soal profesinya. Dia udah meningkatkan kompetensinya di 3 lini sekaligus. Ikut pelatihan kopi, kompetisi kopi, ambil sertifikat. Saya tanya ke dia, efek ke gaji gimana ya? Jawabannya singkat banget. Nggak ada efek signifikan. Sejujurnya bos pun nggak peduli soal itu. Yang penting adalah bagaimana caramu kerja, sudah. Itu jawaban Dayat. Sudah. Dan kata penutup itu yang paling bikin saya diem. Dan satu lagi, seorang pekerja perempuan sudah 2 tahun di kafe yang saya nggak kasih namanya karena dia nggak minta jadi sorotan. Waktu saya tanya apa yang paling dia butuhin dari sistem kerja yang ada, dia nulis satu kalimat. Lingkungan kerja yang sehat lebih penting dari gaji yang tinggi. Dan saya baca itu 2 kali atau 3 kali. Bukan karena kalimat yang salah, tapi karena saya ngerti kenapa dia nulis itu. Bukan karena dia idealis, bukan karena dia nggak butuh uang, tapi
karena dia udah terlalu lelah ngarepin gaji yang layak. Jadi dia pilih berdamai sama ekspresi ekspektasinya sendiri dan fokus ke hal yang masih bisa dia kontrol, atmosfer tempat dia bekerja. Ini bukan kelemahan, ini strategi bertahan. Mutia, Dayat, perempuan tanpa nama itu, mereka bukan pengecualian. Mereka adalah tipikal dari 32 orang yang saya survei. Muda, bekerja keras, kelihatan baik-baik saja dari luar, tapi kalau kalian duduk dan beneran dengerin mereka, ada banyak hal yang selama ini nggak pernah kelihatan dari sisi meja pengunjung. Saya kira angkanya nggak akan segini. Oke, kita ngomongin uangnya. Saya tahu ini bagian yang paling nggak enak, tapi justru karena itu kita perlu ngomonginnya. Dari 32 orang yang saya survei, lebih dari separuhnya nerima gaji bulanan kisaran 1 juta sampai 1.500.000. Tapi yang bikin saya terdiam lebih lama, dari 7 orang yang gajinya di bawah 1 juta, di bawah 1 juta, 1 bulan, saya ngerti kalau langsung kalian pikir, tapi kan Tulungagung bukan Jakarta, biaya hidup pasti lebih murah. Itu asumsi yang wajar, dan saya juga sempat berpikiran begitu. Tapi kemudian saya buka data BPJS, statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Tulungagung 2025, dan di sana tertulis rata-rata pengeluaran orang Tulungagung 1,1 juta per bulan. 1.100.000 per bulan. Bukan pengeluaran orang kaya, itu rata-rata. Makan, transport, listrik, komunikasi, kebutuhan dasar sehari-hari. Sekarang kita hitung sama-sama deh. Ambil skenario yang paling beruntung dari data saya. Pekerja yang dapat gaji 1,2 juta, kita hitung. 1,2 juta dikurangi 1,1 juta. Sisanya 100.000 rupiah. Itu semua yang tersisa. Untuk tabungan, untuk beli obat kalau sakit, untuk kondisi darurat yang datangnya selalu nggak pernah tepat waktu. Untuk apapun yang sifatnya tidak terduga dalam hidup. 100.000 satu bulan. Dan ini belum masuk hitungan inflasi. Sepanjang 2025, Tulungagung mengalami inflasi tahunan 3,04%. Salah satu yang tertinggi di antara 11 kabupaten atau kota di Jawa Timur yang diukur. Harga makanan dan minuman naik 3,73%. Harga perawatan pribadi dan jasa naik 13,96%. Apa artinya? Kita asumsikan uang Rp20.000 yang bulan lalu bisa buat makan dan beli sabun mandi, sekarang cuma cukup buat salah satunya, pilih makan atau pilih mandi bersih. Itu bukan dramatis, itu kalkulasi nyata yang orang ini hadapi tiap bulan. Dan saya kasih kalian satu gambaran lagi yang paling saya ingat waktu nulis ini. Dalam satu shift, seorang barista dapat menyeduh puluhan bahkan ratusan gelas kopi ataupun minuman. Kopi yang kalian minum dengan santai sambil scroll TikTok. Upah hariannya setara 3 gelas es Americano seharga Rp15.000 per gelas. Jadi sekitar 45.000 sehari lah. Dia nyeduh ratusan gelas buat orang lain, tapi upahnya cuma setara 3 gelas. Dan terus saya ngerti juga kalau pemilik kafe bukan karakter antagonis dalam cerita ini. Dari satu gelas kopi 15.000 itu sekitar 10.500 udah habis buat bahan baku. 2.500 untuk operasional termasuk gaji karyawan, sisanya kotor cuma 2.500-an. Di tengah inflasi yang terus naik, margin setipis itu mungkin bikin pemilik usaha harus ngambil keputusan. Dan keputusan yang paling mudah, yang paling sering diambil adalah tekan pengeluaran. Yang paling gampang ditekan, gaji. Bukan karena mereka jahat, tapi karena sistemnya memang nggak kasih ruang lain. Yang jadi korban ya tetap si pekerja. Dan ada satu pertanyaan yang saya nggak pernah benar-benar terjawab selama riset ini. Di mana UMK-nya? UMK Tulungagung 2026 itu ada. Angkanya terdokumentasi, bisa kalian cek lewat Google. Tapi dari seluruh responden saya, nyaris nggak ada yang nerima gaji mendekati UMK, apalagi di atasnya. Industri ini bekerja dengan tenaga yang murah.
Dan selama nggak ada yang protes, sisanya terus berjalan. Satu gaji, 5 profesi. Tapi ini belum selesai. Karena kita belum ngomongin apa yang sebenarnya mereka kerjain dengan gaji itu. Bayangin kalian ngelamar jadi barista, di job desk tertulis membuat minuman berbasis espresso, melayani pelanggan, membersihkan area bar. Masuk akal, Anda setuju. Anda tanda tangan, tapi kemudian Anda mulai bekerja. Dan setelah perlahan Anda sadar, ada hal-hal yang nggak pernah ditulis dimanapun. Anda nyuci piring, Anda ngepel lantai, Anda juga disuruh belanja bahan baku ke pasar, Anda juga diminta buat konten Instagram, kafe, ngedit videonya, balas DM, dan ini yang paling saya baca berulang-ulang saat mengolah datanya, Anda juga benerin mesin kopi yang rusak, benerin jalur kelistrikan, tanpa sertifikasi teknik, tanpa alat yang proper, dan tanpa tambahan gaji. Ini bukan kasus 1-2 orang, ini pola. 32 responden saya dengan 48 pilihan variasi tugas tambahan yang tercatat, 18 orang lebih dari setengah ngerjain cuci piring dan bersihin lantai, terlepas dari posisi utama mereka. 8 orang ditugaskan belanja stok bahan ke pasar, 6 orang merangkap jadi pengelola media sosial kafe, bukan sekedar upload foto, tapi mikirin konsep konten, syuting, ngedit, bahas DM pelanggan. 3 orang jadi teknisi dadakan, reparasi alat kopi, dan kelistrikan sendiri. Ada istilah untuk fenomena ini, crop creep. Di dunia kerja yang normal, crop creep adalah sesuatu yang harus dicegah, dinegosiasi, dan dikompensasi. Di kafe-kafe Tulungagung ini, crop creep udah jadi normal. Udah terlalu biasa sampai nggak ada yang ngerasa perlu nulisnya di kontrak. Nggak ada yang ngerasa perlu mempertanyakannya. Dan karena nggak ada yang tertulis sejak awal, nggak ada yang bisa dijadikan dasar untuk minta kompensasi. Mutia pernah cerita ke saya, ada hari di mana dalam satu shift dia kerja, harus jadi barista, pelayan, kasir, dan admin. 4 peran, satu shift, satu gaji. Dan waktu tubuhnya udah lelah, waktu energinya mentalnya udah habis, waktu dia mulai kelihatan sedikit kaku dalam melayani, pelanggan nulis ulasan negatif. Judes, bintang 4. Terus soal jam kerja, standar kerja yang manusiawi itu 8 jam. Itu bukan angka yang saya karang, itu standar yang udah lama ada. Yang ada alasannya. Tapi dari survei saya, hampir separuh pekerja kafe menjalani shift lebih dari 8 jam. 13 orang bekerja 9-10 jam per shift, dan ada satu orang yang shiftnya lebih dari 12 jam dalam sehari. 12 jam di kafe dengan gaji yang mungkin di bawah 1 juta per bulan. Dan lembur, 9,38% pekerja menyatakan nggak setuju bahwa lembur mereka dibayar dengan adil. Beberapa mungkin ada yang dapat, tapi nilainya pun dipertanyakan. Terus ada dimensi lain yang hampir nggak pernah dibahas sama sekali dimanapun, perlindungan sosial. Dari seluruh 32 responden saya, hanya ada yang satu yang mempunyai jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Selebihnya tidak ada BPJS Ketenagakerjaan, tidak ada asuransi, tidak ada dana pensiun. Dan ini bukan aneh dalam konteks Tulungagung. Secara umum, data BPJS yang sama mencatat hampir 4,01% rumah tangga di Tulungagung yang punya jaminan pensiun. Hanya 3,97% yang punya pelindungan dari risiko PHK. Jadi, kalau besok mereka jatuh sakit dan nggak bisa kerja, nggak ada yang nanggung. Kalau tiba-tiba tutup kafenya, nggak ada yang jamin. Tidak ada jaring pengaman sama sekali. Bukan celah administrasi. Ini resiko sunyi yang setiap hari mengintai. Dan di tengah semua ini masih ada satu hal lagi yang bikin Mutia dan banyak pekerja perempuan lain harus hadapi. Sebagai frontliner, mereka kerap menghadapi catcalling dari pelanggan, godaan verbal, komentar yang nggak diminta. Dan mereka tetap harus tersenyum, tetap harus ramah, karena itu bagian dari pekerjaan. Nggak ada ruang perlindungan psikologis, nggak ada prosedur yang jelas kalau ini terjadi, cuma bertahan, terus bekerja, terus tersenyum.
Kalau kalian pikir kuliah bakal nolongin kalian, baca ini dulu deh. Kita semua tumbuh dengan satu narasi yang sama. Kuliah yang benar, ambil sertifikat, tingkatkan skill terus, nanti kalian pasti dihargai lebih. Saya percaya itu, dan saya yakin banyak dari kalian juga percaya itu. Tapi waktu saya bawa narasi itu ke data dari riset saya sendiri, hasilnya agak mengguncang. Ini faktanya dulu, berdasarkan data BPJS Tulungagung 2025, penduduk berusia 15 ke atas yang hasil menyelesaikan pendidikan tinggi hanya 8,13% dari total populasi. 8,13%. Artinya, secara statistik, para sarjana yang bekerja di kafe Tulungagung ini sebenarnya termasuk kelompok yang paling terdidik di kotanya sendiri. Mereka udah investasi 4 tahun, bayar uang kuliah mahal, lulus dapat gelar, dan kemudian bekerja di kafe dengan gaji yang sama dengan rekan kerja yang lulusan SMA. 22 responden dari 32 menyatakan gelar sarjana nggak ada bedanya dalam hal gaji di industri F&B. 22 orang. Banyak yang bahkan nggak tahu berapa standar gaji di tempat kerja mereka, yang tahu pun nggak berani nanya. Entah karena takut, entah dianggap rewel, entah karena udah tahu jawabannya bakal mengecewakan. Oke, tapi mungkin gelar memang nggak relevan di industri ini, tapi verifikasi skill yang spesifik harusnya beda dong. Itu yang saya pikir juga. Dari seluruh responden, 7 orang aktif meningkatkan kompetensi mereka. Ikut kompetisi kopi regional, ambil sertifikat barista, ikut pelatihan F&B khusus. 4 dari orang itu bayar sendiri loh, dari kantong pribadi. Mereka korbankan waktu, uang, tenaga, energi. Karena percaya kalau itu akan membuat pintu yang lebih baik. Dan hasilnya, 19 orang dari seluruh responden menyatakan tidak ada perubahan gaji setelah pelatihan atau sertifikat. Investasinya nggak balik. Dayat udah sertifikat, Dayat udah kompetensi, sudah pelatihan, 3 lini kompetensi, saya tanya langsung ke dia. Ada bedanya nggak ke gaji? Dia jawab, tidak ada efek signifikan. Terus dia tambahin, dan ini yang paling saya ingat dari seluruh wawancara. Dia jawab gini, sejujurnya bos pun nggak peduli soal itu. Yang penting adalah bagaimana caramu bekerja sudah. Sudah, satu kata tapi berat banget. Itu bukan kalimat orang yang menyerah loh. Itu kalimat orang yang udah realistis, udah ngalamin sendiri bahwa sistem ini nggak menyediakan jalur antara usaha dan penghargaan. Dia bukan nggak mau berkembang, dia justru yang paling aktif berkembang dari seluruh responden saya. Tapi sistemnya nggak punya mekanisme untuk menghargai itu. Dan ini yang saya sebut dalam riset sebagai jebakan. Mereka ingin berkembang, sebagian bahkan rela merogoh kocek sendiri untuk itu, tapi tidak ada jalur yang jelas antara peningkatan kompetensi dan peningkatan pendapatan. Kalian bisa jadi barista terbaik se-Tulungagung. Kalau pemilik kafenya nggak punya sistem penghargaan yang jelas, ya sudah, kalian tetap digaji yang sama. Tapi mereka bilang cukup puas kok. Kok bisa? Dan sekarang saya mau cerita sesuatu yang paling bikin saya bingung dan mungkin paling penting. Dari seluruh riset ini, setelah semua yang saya ceritakan tadi, gaji yang jauh di bawah UMK, jam kerja yang melebihi standar, tugas yang menumpuk tanpa tambahan bayaran, nggak ada jaminan sosial, investasi kompetensi yang nggak dihargai, saya nanya ke mereka, seberapa puas kalian dengan pekerjaan ini? Sebagian besar menjawab cukup puas, bahkan ada yang sangat puas. Saya baca itu dan saya diam cukup lama, karena dari luar kelihatannya kontradiktif banget. Tapi semakin saya pikir, saya rasa itu bukan kontradiksi. Itu cerminan dari sesuatu yang lebih dalam. Mungkin karena di kafe itu mereka nemu hal yang nggak mereka dapat di tempat lain. Kebersamaan, komunitas, identitas, ruang untuk eksis di luar rumah, teman yang ngerti susahnya kerja shift. Mungkin karena mereka memang suka profesinya, suka kopi, suka ngobrol sama pelanggan, suka ritme kerja yang dinamis, atau, dan ini yang paling saya khawatirkan, mungkin karena standar mereka soal layak udah ikut turun. Karena ketika kalian terus-terus dikasih kondisi yang jauh dari ideal, otak manusia punya cara
tersendiri untuk beradaptasi, untuk berdamai, untuk bilang, ya sudah, ini cukup. Bukan menyerah, tapi bertahan. Dan saya ingat lagi kalimat perempuan tadi, lingkungan kerja yang sehat lebih penting dari gaji yang tinggi. Mungkin itu bukan idealisme, mungkin itu pragmatisme dari orang yang sudah tahu bahwa gaji layak sepertinya bukan sesuatu yang bisa dia minta dalam waktu dekat. Jadi, dia milih fokus ke hal yang masih bisa diusahakan. Atmosfer tempat kerjanya, dan saya nggak nyalahin dia untuk itu. Ini bukan soal mereka kurang bersyukur. Saya mulai riset ini dengan satu pertanyaan sederhana. Dibayar berapa sih barista yang nyeduh kopi saya? Dan sekarang setelah beberapa bulan survei, wawancara, ngolah data, dan menuliskannya, jawabannya jauh lebih kompleks dari yang saya kira. Karena ini bukan cuma soal angka gaji. Ini soal sistem yang mungkin upah di bawah UMK menjadi normal, yang membiarkan job desk yang nggak jelas menjadi standar, yang nggak menyediain jaringan pengaman ketika orang-orang ini jatuh sakit atau kehilangan pekerjaan. Dan saya mau tegas soal satu hal. Ini bukan kegagalan individu. Mutia bukan kurang profesional, Dayat bukan kurang rajin, mereka bukan anak-anak muda yang perlu lebih bersabar atau lebih bersyukur. Ketika inflasi naik tapi gaji nggak ikut naik, itu bukan soal mental, itu soal struktur. Ketika seorang harus bekerja 12 jam sehari dengan gaji di bawah 1 juta tanpa jaminan sosial apapun, bertahan bukan soal semangat, itu soal keberuntungan. Dari 32 responden saya, 16 bersedia diwawancarai lebih lanjut, 7 diantara nulis dengan antusias. Dan saya masih ingat ngerasain apa waktu bacanya. Mereka nulis, boleh banget, saya butuh tempat buat bersuara, butuh tempat bersuara ya. 7 orang di kota yang mungkin nggak pernah kalian dengar, mereka nggak minta viral, nggak minta dikasihani, mereka cuma mau didengar. Riset ini baru membuka pintunya. Masih banyak cerita yang belum selesai diceritakan. Masih banyak Mutia dan Dayat lain di kafe lain. Yang setiap hari masuk kerja, nyeduh kopi, senyum ke pelanggan, dan pulang dengan uang yang nyaris nggak cukup untuk bernafas lega. Kalau kalian nonton ini dan kalian pernah tahu atau sedang kerja di kafe atau F&B, saya mau kalian tahu, saya nulis ini juga buat kalian. Kalau Anda nonton ini dan kalian nggak pernah sekalipun kepikiran tentang ini sebelumnya, saya harap kalian sekarang jadi lebih sering noleh ke arah dapur dan balik ke kasir. Dan kalau kalian tertarik sama riset ini lebih dalam, laporan selengkapnya diterbitkan di Stance ID dan cerita Mutia saya terbitkan di konde.co. Link ada di deskripsi. Saya Gilang, dan ini cerita dari kota saya sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Oh ya, dan lain kali, kalian nongkrong di kafe, tinggalin tip yang like ya. Percaya deh, itu berarti lebih dari yang kalian kira kok.